Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan modul sinyal sistem telekomunikasi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Agung Setiawan dengan NIP 195200612 dari Teknik Elektroproses semester 3. Sinyal adalah suatu isyarat untuk melanjutkan atau meneruskan suatu kegiatan. Model sinyal analog adalah sinyal analog merupakan sinyal data dalam bentuk gelombang yang membawa informasi secara kontinu, di mana terdapat 3 jenis, yaitu amplitude modulation, 2 frekuensi modulation, 3 fase modulation. Di mana keunggulan modulasi analog adalah 1. Pemancar dan penerima sederhana, 2. Lebar pita relatif sempit, 3. Bisa menggunakan teknologi FDM atau Frequency Division Multiplexing. Terdapat kelemahan dalam modulasi analog. Yang pertama, dipengaruhi oleh derau. Sangat sulit memisahkan derau dari sinyal. Yang ketiga, relatif sulit mengkodekan sinyal informasi, yang dimana terdapat dalam aplikasi 1. Radio broadcasting, 2. TV broadcasting, 3. telepon analog. Yang pertama adalah amplitudo sinyal. Amplitudo sinyal adalah model sinyal yang sebenarnya menjadi bagian dari sinyal analog. Amplitudo ini menggambarkan tinggi rendahnya ukuran dari suatu gelombang yang membawa informasi di dalam sinyal. Perbedaan tinggi rendahnya ukuran gelombang inilah yang akan menentukan jenis informasi yang dibawa dalam sinyal tersebut. Dapat dilihat dalam gambar, yaitu pada sistem modulasinya, frekuensi sinyal pembawa selalu jauh lebih tinggi dibanding sinyal informasi, karena pada prinsip dasarnya mencampur atau mengalihkan sinyal pembawa dengan sinyal informasi, di mana sinyal pembawa yaitu dengan simbol VC dan sinyal informasinya melambangkan simbol FM kecil. Yang kedua adalah frekuensi sinyal. Sama dengan amplitudo, frekuensi juga merupakan model sinyal yang ada dari model sinyal analog. Jika amplitudo membicarakan mengenai tinggi rendahnya gelombang, maka frekuensi merupakan jumlah gelombang sinyal analog yang ada selama 1 detik. Jumlah gelombang ini kemudian akan berpengaruh pada tingkat dan jenis informasi yang akan dikirim melalui sinyal analog. Dari gambar tersebut terdapat yang paling bawah adalah frekuensi sinyal, di mana terdapat banyaknya gelombang jumlahnya, dan berbeda dengan amplitudo sinyal, di mana berpengaruh dengan tinggi dan rendahnya suatu gelombang. Yang ketiga adalah fase sinyal. Fase adalah model dari sinyal analog yang lebih menekankan mengenai sudut dari sinyal analog tersebut. Fase juga akan menentukan bagaimana proses komunikasi akan berlangsung dan jenis informasi bisa dikirimkan atau dibedakan dengan menggunakan sudut fase yang berbeda juga. Ini merupakan salah satu kompon dari sinyal analog selain amplitudo dan juga frekuensi. Dari gambar tersebut dapat dilihat sinyal pembawa dengan tinggi yang sama dengan jarak yang dekat, dan sinyal informasi dengan gelombang yang jarak yang sedikit jauh dan tinggi yang sama akan menghasilkan sinyal PM tersebut atau fase sinyal. Yang kedua adalah
model sinyal digital. Berbeda dengan sinyal analog, sinyal digital membawa data berupa pesan yang dapat mengalami perubahan tiba-tiba dan memiliki besaran 0 dan 1. Ini merupakan sinyal yang umum juga ditemukan dalam teknologi komunikasi saat ini. Prosesnya bisa sangat kompleks dan berlangsung dengan bersamaan pada waktu yang beriringan. Terdapat jenis modulasi digital. Yang pertama, pulse kode modulation atau PCM. Yang kedua, delta modulation atau DM. Yang ketiga, adaptive delta modulation atau ADM. Yang pertama, pulse kode modulation, di mana ditemukan oleh Alex H. Revers tahun 1937 di Inggris. PCM merupakan modulasi pulsa dengan proses digital. Sinyal atau pulsa hasil pencuplikan dikodekan ke dalam kode biner yang menjadi amplitudo cuplikan sinyal yang paling mendekati. Sinyal analog diubah menjadi deretan kode biner atau digital. PCM lebih kebal derau dibanding jenis modulasi pulsa lainnya. Sinyal informasi dikuantisasi menjadi pulsa-pulsa dengan aras kuantisasi N atau yang setara dengan amplitudo sinyal informasi. Sinyal PCM kebanyakan menggunakan 128 aras kuantisasi. Aras sinyal informasi dikuantisasi pada aras standar yang paling mendekati. Nah, terdapat gambar berikut seperti arah gelombang pada pulse kode modulation. Pulsa kode modulation tersendiri terdapat aplikasi, yaitu dalam penggunaan di komputer, penyimpanan data sinyal audio dengan format WAV pada tahun 1991, sistem perekam audio visual DVD pada tahun 1995 dan Blu-ray pada tahun 2006. Sistem komunikasi data komputer kabel tunggal dengan format HDMI pada 2002 untuk mentransmisikan data audio ke video yang tidak terkompleks. Yang kedua adalah delta modulation. Pada sistem ini mengkonversi sinyal masukan analog menjadi arus bit digital. Caranya, sinyal yang meningkat menghasilkan keluaran bit 1, sedangkan sinyal menurun menghasilkan keluaran bit 0, dan sinyal mendatar mendapat keluaran 1 dan 0. Tidak memerlukan sinkronisasi. Nah, berikut pada gambar dapat dilihat gambar modulasi delta atau gelombangnya, dapat dilihat bahwa seperti itu. Dan yang terakhir adalah adaptive delta modulation atau disingkat ADM. Merupakan modifikasi DM di mana ukuran langkah atau step tidak tetap atau variabel. Ukuran step bisa berubah secara progresif, yaitu menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil. ADM menurunkan kesalahan lereng untuk kerja sistem menjadi lebih baik. Terdapat pada aplikasi komunikasi radio NASA, wireless digital voice sound system, dan terakhir digital TV transmission. Dapat dilihat bahwa gambar yang kiri adalah DM atau delta modulation, di mana grafiknya lerengnya sangat terjal, sedangkan dalam ADM delta atau adaptive delta modulation maksud saya,
di mana gelombang pada sinyal tersebut lebih jauh dan membuat lereng lebih, atau maksud saya membuat kesalahan lereng tidak begitu besar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.